Silakan. Thank you. Ya, kita Ya, hari ini sama-sama. kembali diajak Tuhan untuk merenungkan kembali tentang mendidik anak ya. Mendidik anak itu satu proses dari masa ke masa yang bahkan ketika anak sudah keluar rumah dan membangun satu rumah tangga pun itu belum selesai. Karena menjadi orang tua dan menjadi anak itu ada satu status yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita menyadari bahwa dari masa ke masa itu sesuatu pendekatan yang berbeda dan masanya eh, berbeda, tantangannya berbeda, tapi sukacitanya juga berbeda. Tapi ada firman Tuhan yang kita mau baca hari ini dari Yeremia 29, dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ayat ini sangat sering kita dengar bahwa di dalam kehidupan kita ada masa depan dan karena Tuhan itu memberikan satu rancangan dan Tuhan tahu apa yang menjadi rancangan Dia terhadap hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera dan bisa memberikan pengharapan penuh di masa mendatang. Nah, kalau kita melihat ada kata yang penting yaitu aku mengetahui. Jadi ayat ini bukan merupakan janji sebuah kemakmuran di masa depan, tetapi jaminan bahwa Tuhan itu memegang kendali dan merancang masa depan umatnya. Ayat-ayat ini kita baca adalah ketika bangsa Israel dibuang di pembuangan di Babilonia. Dan kita tahu ketika mendengar tentang harapan ini, maka kita akan menjadi kuat kembali. Termasuk anak-anak kita itu tidak ditentukan oleh masa lalu mereka. Meskipun mungkin kita mungkin pernah gagal, kita pernah tidak maksimal di dalam kita menjadi orang tua, sehingga anak-anak kita mungkin hari-hari ini sulit untuk dikendalikan. Tapi kita perlu percaya bahwa masa depan itu adalah ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Jadi iman kita taruh kepada tujuannya Tuhan dan bukan apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, tapi ayat ini kemudian dilanjutkan dalam ayat ke-12 dan sampai ayat 14, next slide. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi ketika mereka ada di dalam pembuangan pun, itu ada dalam satu rancangan Tuhan bahwa Tuhan mau mengembalikan mereka. Nah, ayat ini dikatakan ini bagian daripada umat Israel, yaitu apabila kamu berseru dan datang. Artinya sungguh-sungguh cari Tuhan dan datang dan untuk berdoa, maka Tuhan itu mendengarkan. Dan apabila mereka mencari Tuhan, mereka akan menemukan. Jadi luar biasa, ada bagian manusia yaitu ya berseru dan datang untuk berdoa dan mencari Tuhan. Tapi Tuhan itu merespon, yaitu mendengarkan dan menemukan orang yang mencari. Apabila kamu menanyakan dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi luar biasa, bagian manusia adalah aktif untuk berseru, datang berdoa, mencari Tuhan, dan juga menanyakan tentang Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan merespon. Ini menjadi satu gambaran bahwa ketika kita berdoa, mencari dan menanyakan Tuhan, khususnya untuk anak-anak kita, masa depan mereka, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita percaya kita akan menemukan Tuhan dan kita tahu persis bagaimana Tuhan mau punya satu rancangan yang baik untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Jadi di dalam next slide itu bicara tentang tujuan hidup setiap anak. Dan Tuhan itu menetapkan tujuan dan panggilan. Jadi tidak kebetulan kalau anak itu lahir dan di dalam keluarga kita.
atau kita lahir dalam keluarga orang tua kita, yaitu karena Tuhan menetapkan tujuan dan panggilan untuk setiap anak yang dilahirkan dalam kehidupan keluarga kita secara spesifik. Jadi masing-masing anak itu punya satu tujuan yang kekal dalam kehidupan kita, tapi ujungnya adalah setiap anak memuliakan Tuhan dalam kehidupannya dalam setiap panggilan. Nah, kita sebagai orang tua, kita adalah wakilnya Tuhan. Karena mereka, anak-anak ketika mereka masih kecil, mereka mungkin belum bisa secara konkret melihat Tuhan, tetapi dia bisa melihat orang tua. Dan orang tua itu adalah wakilnya Tuhan di dalam kehidupan ini terhadap anak-anak, baik ketika mereka masih kecil atau ketika mereka sudah remaja dan dewasa. Dan Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita ini bisa merawat dan membesarkan mereka sehingga di dalam jalan-jalannya mereka menemukan tujuan itu dan menggenapi rencananya. Nah, orang tua perlu bekerja sama dengan Tuhan agar setiap rencana bagi setiap anak itu digenapi dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu berdoa, mencari dan menanyakan Tuhan, dan kita perlu mengenal Tuhan karena kita dikatakan firman Tuhan tadi, eh, Tuhan itu kita bisa menemukan Tuhan, kita bisa ketemu sama Tuhan secara pribadi, secara personal, sehingga kita bisa mengenal, sehingga kita berjalan dalam rancangan Tuhan untuk setiap anak-anak kita. Nah, saya percaya banyak sekali kita mungkin belum melakukan bagian kita, yaitu berdoa, mencari, dan menanyakan Tuhan tentang tujuan anak-anak kita. Kita mungkin lebih banyak berpikir tentang tujuan manusia, anak kita berhasil, anak kita mungkin dapat pasangan hidup yang baik, pekerjaan yang baik, dan sebagainya. Tetapi sudahkah kita pernah bertanya tentang apa yang menjadi tujuan setiap anak di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka masing-masing? Nah, kita mau membagi dalam 4 tahapan, tapi mungkin kita nanti akan berseri, sehingga kita tadi berkata bahwa mendidik itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ketika anak masih kecil, itu adalah momen atau waktu di mana kita itu menanamkan nilai-nilai yang paling dasar, yaitu tentang ketaatan untuk kepada orang tua, tentang kemudian eh, melakukan dengan segera apa yang menjadi apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kita belajar otoritas kepada anak-anak kita. Nah, anak belajar siapa dirinya dan bagaimana ayah ibu itu memperlakukannya. Kalau dia diperlakukan dengan baik, dengan kasih sayang, dengan pendidikan yang seimbang, maka dia bisa mengenal Allah itu akan menjadi seorang Allah yang penuh dengan kasih dan keadilan dan sebagainya. Di dalam Amsal Amsal 4 ayat ketiga sampai 4 ini tidak secara full, karena ketika aku masih anak di rumah ayahku, dia mengajar aku dan katanya kepadaku, biarlah hatimu mau memegang firmanku. Jadi peran ayah dan ibu adalah ketika anak masih ada di rumah, kita perlu mengajar dia sehingga hatinya itu memegang kepada firman. Nah, usia 0 sampai 7 tahun waktu inilah masa yang paling ideal untuk kita menanamkan nilai-nilai itu. Dan masa kedua itu adalah masa pra-remaja, yaitu membentuk karakter. Ketika anak masih sekolah di sekolah dasar, di masa-masa ini anak itu belajar tentang benar dan salah, tentang identitas diri, dan itu membentuk hati nuraninya, sehingga dia bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah. Tapi dalam momen-momen ini kita perlu meneguhkan dia bahwa dia adalah pribadi yang Tuhan kasih, dan dalam usia 8 sampai 12 tahun ini biasanya banyak sekali orang menerima Kristus di dalam hidupnya, sehingga identitas hidupnya bukan lagi identitas yang ditentukan oleh dunia, tetapi identitas siapa dia di dalam Tuhan. Nah, setelah masuk dalam membentukan karakter, tahu benar dan salah, dan eh, nilai hidupnya, identitasnya, kemudian kita dari masa berikutnya adalah melatih seorang anak itu mandiri dan mempraktekkan nilai-nilai yang dia terima. Nah, ini adalah usia ketika dia remaja. Mungkin komunitas sudah mulai membentuk nilai-nilai, tapi ketika di dalam proses pembentukan karakter itu, dia mendapatkan nilai yang kuat, mengerti tentang identitas yang benar, dia tidak akan gampang dipengaruhi oleh nilai-nilai daripada lingkungannya.
Nah, orang tua terutama ayah itu harus menjadi pelatih yang mempersiapkan anak-anak itu masuk dalam dunia nyata. Kita menjadi pendamping, kita menjadi orang yang ada di sekitar anak-anak kita. Dan di sini yang paling sulit menjadi orang tua adalah kita lebih banyak mendengar daripada kita memberikan nasihat dan instruksi. Dan saya percaya ini Tuhan mau melatih kita untuk menjadi orang yang sabar, lebih banyak mendengar daripada kita cepat untuk berkata-kata. Nah, ketika step ketiga ini kita berhasil lewati, maka tahapan selanjutnya kita menjadi sahabat seumur hidup atau friend for life ya. Dan itu tujuan akhir pengasuhan menjadi sahabat seumur hidup bagi anak kita. Sehingga apa yang ada dalam hati anak-anak kita itu dia bisa terima dengan baik dan dia bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita lihat yang nomor satu ya tentang masa kecil 0 sampai 7 tahun. Mungkin pagi ini kita bahas tentang masa kecil ini saja. Yang berikutnya mungkin kita baru bahas masa-masa yang lain. Nah, usia 0 sampai 7 tahun ya banyak menekankan tentang identitas dan tujuan. Ya, tentu saja setiap anak ya sejak dia kecil pun ya dia ingin tahu dirinya diterima atau dimiliki atau tidak. Ya. Nah, marilah kita eh, kalau hamil ya doakan doakan anak-anak kita yang kita kandung. Ya, banyak ibu-ibu ya ketika mengandung dia rajin ya untuk eh, mendoakan, bicara dengan anaknya itu luar biasa. Ya, anak diberkati sejak dari dia di kandungan. Tapi ada juga ibu-ibu yang tidak siap, wanita-wanita yang eh, hamil ketika dia tidak sedang mengharapkan anak-anak tersebut ada, ya, dan itu ngomel aja, ya, dan anak itu bisa merasakan. Ya, jadi kita perlu sadari bahwa anak-anak sejak di kandungan dia juga mau diterima dan merasa dimiliki. Bless mereka, berkati mereka. Karena anak itu hadir bukan oleh karena kemauan kita atau tidak, tapi pada waktunya Tuhan. Ya, Tuhan yang tahu yang terbaik. Ya, oleh karena itu berkati mereka, bersyukurlah akan kehadiran mereka. Anak akan terbiasa mendengar suara yang dia selalu dengar ya. Ada ibu-ibu yang kerja di pabrik ya, ketika anak-anaknya lahir ya maka dia bisa tidur kalau dengar suara mesin. Jadi ya kita tidak bisa membandingkan ya anak-anak saya kok apa kalau dengar suara mesin ya tidur ya dulu seringnya kemana sering ke pabrik ya kerja di pabrik ya jelas lah anaknya udah sering dengar suara mesin gitu ya. Tapi eh, kalau misalnya dia sering dengar suara mamanya atau papanya atau kakaknya gitu ya, maka dia juga akan eh, merasa tenang mendengar suara dari orang-orang yang biasa dia dengar ketika anak itu masih di kandungan, ya. Dan ketika anak kita kandung, perdengarkan mereka dengan lagu-lagu rohani, musik hymn dan sebagainya sehingga anak-anak tersebut terbiasa. Kami masih ingat ya ketika eh, saya sendiri masih ingat waktu anak masih di kandungan ya bahkan sudah lahir itu ada lagu yang dari Roma pasal yang ke-11 ya ayat 33 ya itu saya sering nyanyikan gitu ya. Sering nyanyikan apa bersenandung saja dan terus saja gitu. Itu lagu yang tidak populer ya jarang sekali dinyanyikan orang tapi saya menyanyikan. Dan ketika bulan lalu, ya kami kumpul sekeluarga karena ada anak yang diwisuda. Ya, ini anak yang paling kecil saya nyanyikan lagu itu gitu ya. Terus saya bilang, kamu tahu gak lagu itu? Tahu dong, dia bilang ya. Itu lagu waktu dia masih kecil dan dia masih ingat ya sampai sekarang usianya udah 18 tahun lebih ya. Jadi saya luar biasa sekali ya anak-anak itu tuh mengingat tentang apa yang dia alami, apa yang selalu diperdengarkan kepada mereka. Jadi perlu kita perhatikan apakah kita banyak marah-marah, banyak mengeluarkan kata-kata umpatan waktu anak masih di kandungan atau masih kecil karena menganggap dia nggak tahu ini, dia masih kecil, dia tahu, dia bisa merasakan ingatannya sudah bekerja. Ya, kita perlu saring semua yang kita lakukan dan kita katakan. Sambut dan rayakan anak saat lahir. Ya, jadi setiap anak itu hadir dalam waktunya Tuhan. Sekali lagi, itu bukan waktu kita. Ya,
Tuhan bisa mengubahkan hal-hal yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ya kita lakukan sehingga rasanya kayak aduh kok bobol, istilahnya bobol coba ya, istilahnya kebobolan. Tapi tidak, Tuhan bisa menunjukkan akan kasih setianya ketika anak tersebut kita kandung. Ada kasih karunia Tuhan. Jangan bilang dia, ah ini apa kebobolan, ah ini mah apa benar-benar yang tidak saya harapkan gitu, tidak. Ya, semuanya harus berpusatkan pada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan hal yang terbaik. Tuhan tahu bahwa anak ini akan lahir pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi kita bersuka cita oleh karena Tuhan bekerja pada waktunya yang tepat dan saya mau bekerja sama dengan waktunya Tuhan. Ya, nah ada anak-anak yang lahir memang ya bukan pada waktu orang tua sedang siap ya. Jadi dalam hal keuangan, dalam hal kemandirian, dalam hal dia bisa untuk kondisinya tuh rumah apa sudah ada dia masih numpang di rumah orang tuanya di rumah mertua. Waduh, kayaknya semua itu kayak kacau gitu ya. Tapi coba lihat ya bahwa dalam semuanya ketika kita tenang dan kita bilang Tuhan ya biarlah engkau bersama dengan saya mau melihat pimpinanmu. Kita akan lihat ada saja pintu-pintu yang terbuka ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Hiduplah dalam keluarga yang berpusatkan pada Kristus, bukan pada masalah-masalah kita. Nah, berikan nama, ya, nama yang membawa berkat dan tujuan hidup. Ingat Adam itu yang memberikan nama ya kepada binatang-binatang. Ya. Nah, nama itu memberikan satu kepribadian, tujuan hidup. Ya, ayah memberikan nama, memberikan tujuan pada kehidupan seseorang. Saya diberikan nama oleh orang tua saya saat orang tua saya belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, nama saya dikasih nama Berlianti. Wah, pasti yang terbaik ya. Ya, dikasih nama Berlianti. Tanya, apa maknanya? Ya, supaya kamu tuh jadi bersinar. Ya, tapi saya bersinar juga orangnya juga susah diatur, keras ya, emang berlian kayak begitu ya. Tapi dia membawa ketika dia digosok, dia dibentuk, dia membawa satu kemuliaan, glorify God dalam hal ini buat saya. Ya, saya teguh di dalam Tuhan dan memberikan sinar kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, suami saya namanya Budi. Ya, Budi itu apa artinya, Pak? Ya, Main. main ya, kebijaksanaan, pengetahuan, akal budi. Ya, dia memberikan satu apa kehidupan dia memberikan wisdom, kebijaksanaan dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia membawa nama Tuhan, firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kami pun memberikan nama kepada anak-anak ya. Mas Bud dalam hal ini dia berdoa dan kami berdoa dan kemudian masuk bilang anak pertama dikasih nama ini. Anak kedua lahir, dia bilang kasih nama ini. Terus sampai anak keempat dia memberikan nama tujuan hidup kepada setiap anak. Ada satu anak yang nomor dua ya, dikasih nama Gideon. Ya, Gideon apa artinya? Ya, seorang pahlawan ilahi yang perkasa, yang berani. Tapi sebenarnya dia takut. Ya, Gideon kalau kita tahu ceritanya, dia takut. Makanya dia minta tanda dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ketika dia kemudian menjadi seorang pahlawan, dia bukan oleh karena kekuatannya sendiri, tapi dia menjadi pahlawan dengan kekuatan dari Tuhan. Dia minta Tuhan memimpin hidup dia. Dia minta Tuhan maju di depan. Dia mengikutinya. Dan itulah yang kita ingatkan kepada anak-anak kami ini, ya bahwa kamu seorang pahlawan Allah. Ketika anak ini masih kecil, ya dia takut. Takut apa? Ya, kami kan sering tuh kalau anak-anak masih kecil main ya ke dunia fantasi, ke wahana-wahana ini itu. Dia paling takut kalau naik jet coaster. Ya, wah, dia bilang nggak mau, aku nggak mau, aku takut katanya. Ya, sebagai anak-anak kecil ketemu sama anak-anak yang lain yang berani, yang
Aku berani berapa kali? Wah, 3 kali. Aku udah pernah juga 4 kali, 5 kali. Ya, semua membanggakan diri bahwa mereka anak yang berani ya, naik ini, naik kursi terbang lah, apa segala macam. Si Gideon ini nggak pernah berani. Ya, hasilnya apa? Saya sebagai ibu saya ngeliat gitu. Dia tuh dikata-katain sama teman-temannya. Pengecut lo, pengecut katanya. Ah, cowok kayak begitu kan ya. Ya jelas lah ini anak nangis gitu kan. Dan saya lihat itu semuanya. Lalu saya bilang sama dia, kamu nggak usah khawatir Gideon. Mami juga nggak naik itu. Mami temenin kamu, saya bilang. Ya, padahal saya berani nggak? Ya, saya berani waktu itu. Ya, saya bisa naik berapa kali gitu. Saya bilang, orang pengecut atau tidak, ya itu tidak ditentukan dari dia naik jet coaster atau tidak. Ya, ada orang yang berani tuh turun terjun dari bungee jumping, ya naik jet coaster berkali-kali, ya. Lalu dia dibilang berani, oh itu nggak benar, ya. Kamu kamu berani pegang cecak, ya berani kejar tikus, ya kamu kamu berani pegang ular dan sebagainya, ya itu ada orang yang bilang itu berani. Ya, lalu bagaimana apa artinya berani sama takut? Ya, apakah didefinisikan dengan dia berani naik apa permainan-permainan yang seperti itu gitu ya? Ya, tidak benar Gideon saya bilang. Tapi ketika kamu berani ambil tanggung jawab, berani berkata, maafkan saya sudah salah sama kamu. Ini nanti saya ganti ya, saya udah rusakin. Ya, kamu berani bertanggung jawab, itu berani. Tidak semua orang berani untuk bertanggung jawab. Tidak semua orang berani untuk minta maaf. Tidak semua orang berani untuk menyelesaikan apa yang dia sudah salah di dalam kehidupan dia, dia kerjakan salah. Tapi kamu orang yang berani. Kamu pegang ini. Berani itu bukan karena kamu apa seseorang berani naik-naik yang berbahaya kayak begitu. Tapi kamu seorang berani, kamu Gideon. Ya. Jadi nama itu di-enforce, ditekankan tujuan hidupnya bahwa kamu punya arti nama ini. Kamu berani karena kamu memiliki Tuhan. Kekuatan kamu bukan berasal dari label-label orang lain. Kekuatan kamu berasal dari firman Tuhan. Kamu Gideon, pahlawan Allah. Nah itu masuk dalam hidup dia dalam semua hal ya. Ada oh pengecut, kamu pengecut, ayo dong ya, kamu cowok kamu ngerokok, kalau nggak kamu banci, kok kamu cowok ayo dong kamu lakukan ini dan itu ya, biar kamu ngebut, ayo ngebut, oh enggak kamu bukan cowok ya. Tidak, pria atau tidak didefinisikan dengan kamu bisa ngebut, kamu bisa ngerokok, apa, tidak. Tapi firman Tuhan katakan kamu pria oleh karena kamu dilahirkan sebagai pria dan hiduplah sebagai seorang pria ilahi. Ya, bukan dengan apa kata orang. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tekankan, kita harus ingatkan sebagai orang tua. Kita adalah wakil Tuhan. Kita harus ingatkan firman Tuhan atas hidup dia. Itu tujuan hidupnya. Anak-anak ketika masih kecil, ya, dia tahu bahwa dia seorang pria, seorang wanita. Dari kecil, keilahian di dalam gender dia harus ditekankan. Ya, jadi jangan jangan orang tuanya juga ikutan apa kata orang. Iya nih, emang pengecut, ayo naik sana. Ya berani dan dia stres, dia trauma sekali. Ya, tapi dia menekan semua itu, akhirnya dia hidup dengan apa kata orang. Tidak benar itu. Oke, next slide. Yang keempat adalah kenali keunikannya. Ya, orang tua perlu kembangkan keunikan anak. Ya, anak-anak kami punya anak 4 ya. Nomor 1 sampai nomor 4 tuh beda semua, nggak ada yang sama. Ya, yang nomor 1 itu cukup peka ya. Ya, peka apa dengar suara Tuhan, Tuhan sering kasih dia mimpi, ya pesan-pesan dan sebagainya. Ya, dia seorang anak yang unik. Apakah yang kedua juga seperti itu? Tidak. Ya, dia uh, firman itu buat dia itu berbicara banyak. Dia tidak banyak dapat pesan-pesan secara spiritual atau secara apa ya? Super alam. Supra alami seperti itu gitu loh. Tapi yang nomor 2 si Gideon ini dia bisa sangat bisa untuk masuk ke semua lapisan ya, dari OB sampai yang orang-orang yang high level gitu ya.
dia bisa masuk biasa aja gitu. Dia nggak ada suatu rasa minder, dia nggak ada rasa jumawa, tidak. Ya buat dia uh, manusia ya semua manusia sama aja gitu ya. Dan dia membangun hubungan dengan semua orang. Anak ketiga itu banyak mikir, tenang ya sampai waktu dia masih apa masih masih usia-usia 0 sampai 7 tahun. Ada teman saya itu tadi nggak mau punya anak ngelihat ini anak tenang banget ya enak banget dibawa kemana-mana, bisa diem dengerin gitu ya. Ya, akhirnya dia jadi mau punya anak ya. Dia nggak tahu aja kakaknya nomor satu nomor dua, aduh ya. Aktifnya luar biasa gitu ya. Nah, tapi dia pas ketemu anak ketiga, nah makanya tuh ya Tuhan tuh eh, apa tahu gitu ya caranya gimana supaya seseorang bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Yang dia ketemu anak kamu yang ketiga, yang tenang, banyak berpikir, memperhatikan. Ya, dia punya anak, ternyata anaknya nggak kayak anak kamu yang ketiga, anaknya juga aktif sekali gitu ya. Ya, tapi dia menikmati masa-masa menjadi orang tua. Nah, kemudian anak kami yang keempat, ya itu merah ya, maksudnya dominan, ya dia ngatur-ngatur ini itu. Jadi beda banget sampai kakak-kakaknya kaget gitu. Ya, ya ini gimana nih kok kita yang kakak-kakak malah diatur-atur sama dia gitu ya. Nah, inilah keunikan dari anak-anak ya. Siapakah mereka? Anak-anak titipan Tuhan dalam keluarga kita. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, kamu kayak kakak kamu dong, kamu kayak adik kamu dong kayak begini. Enggak. Ya, setiap anak itu unik dan semuanya pasti ditujukan oleh sesuatu panggilan yang kita perlu tanya pada sang pemilik. Tuhan, semesti gimana sama anak ini? Ajar kami, pimpin kami sehingga anak ini bisa masuk ke dalam panggilan yang engkau mau. Ya, jadi kenali sedini mungkin ya ada temperamen, bahasa kasih, karunia rohani, gaya belajarnya ya karena calling dia ya mungkin tidak akan jauh-jauh dengan talent yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Tapi ini kita pernah ya bahas tentang hal ini. Saya kira teman-teman ya bisa belajar juga dari apa leader-leader yang lain ya, para pembicara yang lain tentang temperamen, bahasa kasih dan karunia rohani serta gaya belajar ya. Dan coba lihat bahwa semua hal itu akan memberikan uh, satu apa ya keunikan dan panggilan kepada anak-anak kami, kepada anak-anak kita maksudnya. Nah, anak kami yang tadi yang si Gideon itu ya dia temperamennya tuh curious ya. Yang tadi saya bilang nggak bisa diam, dia tuh pengen tahu ini itu, dia bikin percobaan apa segala macam ya. Dan dia juga ketika membangun hubungan dengan orang semua lapisan dia bisa masuk gitu ya. Bahasa kasihnya tuh act of service ya, melayani ya. Dan dia punya karunia rohani itu juga melayani pelayanan, dan gaya belajarnya juga learning by doing ya. Nah, kemudian ketika dia besar sekarang ini, ya, dia punya network bagus sekali, ya, dia juga pelayanan, ya, nggak bisa diam juga di gereja, bikin inilah itu apa segala macam, ya, kapasitasnya juga besar, ya, nggak jauh-jauh memang. Dan kami melihat luar biasa, ya, Tuhan itu membentuk anak-anak sesuai dengan keunikan mereka. Roh seorang anak adalah sama dengan orang dewasa, ya. Jadi kita nggak bisa bilang ah, anak kecil mah tahu apa. Roh mereka itu sama dengan orang dewasa. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sangat peduli dan Tuhan mau untuk mereka juga dihargai oleh kita orang tuanya. Anak dibatasi oleh tubuh jasmani dan jiwanya, ya mereka masih kecil, belum bisa apa-apa, mungkin pengertiannya masih terbatas, tapi rohnya bisa menyadari akan kehadiran Tuhan. Impartasikan kebenaran firman Tuhan akan menumbuhkan dan memelihara kehidupan rohani anak. Ya, sekaligus juga merupakan warisan rohani bagi generasi berikutnya. Jadi setiap hal yang kita lakukan kepada anak-anak biar merefleksikan, ya, membuat anak-anak mengenal Tuhan nantinya. Misalnya, kalau kita memberikan mereka contoh bahwa saya tidak akan uh, memberikan kamu kasih yang bersyarat, tapi kasih tidak bersyarat. Apapun siapapun kamu, apapun yang kamu lakukan, itu tidak akan mengubah kasih saya kepada kamu. Ya, maka ketika dia besar, ketika dia saatnya mulai mengenal Tuhan, ya, maka
dia tahu bahwa oh saya tahu ya Allah yang kasihnya tak bersyarat. Dari mana? Dia pernah merasakannya dari orang tuanya. Ya, mengampuni mereka, menerima mereka, semuanya adalah refleksi dari apa yang akan dialami mengenal Tuhan. Oke, next slide. Ini kita akan masuk ke uh, pertemuan berikutnya. Kita langsung aja masuk ke diskusi. Apa tantangan saya dalam mengenal rencana Tuhan dalam hidup anak-anak? Ya, dan kemudian bagaimana peran dan komitmen saya untuk menyiapkan anak-anak sesuai dengan tujuan Allah. Ya, yang kali ini kita baru ngomongin yang anak-anak usia TK ya, gitu ke bawah, usia TK ke bawah, tapi berikutnya akan ada masa pra remaja, masa remaja dan dewasa muda sampai nanti eh, kita yang sudah punya anak-anak yang sudah dewasa mungkin ya. Oke, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih